Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu saja, kami mampu melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk kami memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Amsal pasal yang ke-28. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Amsal 28 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sedang mengendarai kendaraan di jalan tidak akan merasa deg-degan ketika melihat polisi lalu lintas sedang melakukan razia, apabila semua surat-suratnya lengkap dan ia tidak melakukan suatu pelanggaran. Sebaliknya ia akan merasa takut bila ada kelengkapan yang kurang atau melakukan kesalahan. Hidup dalam kebenaran akan membuat hati kita tenang. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, mendengar suara langkah Tuhan yang berjalan santai di Taman Eden, sudah merasa takut. Mereka bersembunyi karena perasaan bersalah. Memang dalam kehidupan ini saudara ada juga orang-orang yang sudah berbuat salah, tapi kelihatannya tenang-tenang saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi sebenarnya dalam hati mereka ada suara yang berbicara, menegur dan mengingatkan mereka akan dosa. Manusia bisa berkelit dari jeratan konsekuensi akibat kesalahannya, tapi hatinya tidak dapat memungkiri. Tuhan telah menanamkan nilai-nilai moral dalam setiap hati nurani manusia, sehingga ketika ia melakukan hal yang berlawanan dengan hukum Allah, maka ia akan merasa bersalah. Dalam Amsal 28 ayat yang pertama ini dikatakan, orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang-orang benar aman seperti singa muda. Kita perhatikan di sini saudara bahwa ungkapan tentang larinya orang fasik, meskipun tidak ada yang mengejar, menunjukkan adanya kegelisahan dan ketidaktenangan dalam hatinya. Hal ini terjadi karena berbagai hal yang ia perbuat menghantui pikirannya. Ia bisa saja memiliki segalanya, tidak kekurangan sesuatu apapun, bahkan aman secara hukum, tapi dosa-dosanya tidak akan membuatnya tenang. Berkebalikan dengan orang yang fasik, orang yang benar akan tenang dan aman. Diibaratkan di sini seperti singa muda. Dan bukan hanya aman dan tenang, tapi juga penuh keberanian dalam menghadapi apapun, karena kebenaran membuatnya kuat dan teguh. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh kuasa darah Kristus. Ia telah menebus semua dosa kita dan menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Dalam kasih karunia-Nya, kita memperoleh keberanian untuk masuk dalam tempat kudus-Nya. Ia telah merobek tabir yang memisahkan kita dari hadirat-Nya. Tuhan tidak lagi jauh, tapi begitu dekat, dan Dia mau dihampiri oleh kita. Ia mau agar kita bersekutu dengan-Nya tanpa rasa takut. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-19 tertulis, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada tuduhan, tidak ada kutuk bagi setiap kita yang ada di dalam Kristus. Karena itu hati kita tenang, jiwa kita merasa aman, karena kebenarannya telah memerdekakan kita. Oleh karena kita telah menjadi ciptaan yang baru, marilah kita hidup dalam hidup yang baru, yaitu kehidupan yang dilandaskan pada kebenaran firman Tuhan, supaya kita terus berada dalam ketenangan, oleh karena kuasa kebenarannya yang telah menebus kita.
Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi tinggal di dalam dosa. Tinggalkanlah semua kejahatan, karena kejahatan dan dosa tidak akan membuat kita tenang. Tapi mari hidup dalam firman Tuhan, agar hidup kita berbuah-buah, aman dan sejahtera, dan tenang dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita, kekuatan, pengertian, oleh karena firman-Mu mengajar kami dan menyadarkan kami bahwa kehidupan di dalam Engkau adalah kehidupan yang penuh dengan ketenangan, aman sentosa, sejahtera senantiasa. Kami bersyukur oleh karena Engkau telah menebus kami, mengampuni segala dosa kami, dan menganugerahkan kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Di dalam Engkau Tuhan kami tenang, kami aman dan sejahtera. Bahkan kami memiliki keberanian untuk masuk ke tempat kudus-Mu oleh karena kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kebenaran-Mu telah memerdekakan kami dan menyingkirkan segala kecemasan, penghukuman dan berbagai tuduhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu dan kebenaran-Mu telah memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pimpin kami terus ya Bapa dalam kebenaran-Mu. Sertai kami ya Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Dan kami mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.